Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Bersiaplah untuk pergi ke posisi yang sudah ditentukan. Susan si berteriak pelan. Ye Guyi, Ci Chuochen, dan Jing Xian dengan cepat berlari menuju sebuah lingkaran yang ditarik tidak jauh dari Susan si. 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 cincin jiwa hitam bangkit dari kaki Susan si. Sebuah gambar kura-kura hitam besar juga muncul di belakangnya. Penyelamatan Sandra telah dimulai. Pertarungan tak terelakkan. Seluruh sekte Tang melesat melakukan tugas mereka. Perisai Xuanwu hitam pekat muncul tanpa suara di telapak tangannya. Saat Susan si berbalik ke langit, Jing Xian mengambil alat jiwa lain dan menekan tombol di atasnya. Ia telah menerbangkan alat jiwa pengintai. Kemunculan musuh yang tiba-tiba, apalagi di 3 wilayah yang berbeda, sangat menghancurkan. Tugas terpenting kota selatan adalah melindungi penjara air, tetapi mereka langsung berubah menjadi orang buta setelah semua alat jiwa pengintai mereka dihancurkan. Meskipun mereka siap untuk meluncurkan alat pengganti, mereka masih membutuhkan sedikit lebih banyak waktu. Secara alami, mereka tidak bisa lebih cepat dari Jing Xian yang sudah siap. Selain alat jiwa pengintai udara, hal lain yang diluncurkan oleh Jing Xian jauh lebih aneh. Bahkan dia tidak tahu apa itu. Benda itu sangat besar, panjangnya sekitar 5 meter dan berbentuk seperti payung besar. Ini adalah alat jiwa terbesar yang mereka bawa. Seketika, Susan si mengumumkan dimulainya misi Jing Xian. Menekan tombol yang mengaktifkan alat jiwa berbentuk payung ini. Segera titik di langit menyala dan payung besar terbuka. Sinar cahaya yang lemah dan tidak memiliki kemampuan serangan langsung mendarat di luar kota. Sekitar 10 km jauhnya dari Susan si. Susan si memindahkan semua orang ke jarak 10 meter dengan pemindahan Xuanwu-nya. Alat jiwa besar berbentuk payung di langit adalah sesuatu yang diciptakan oleh guru Zhuan Ziwen khusus untuk Susan si sendiri, yang disebut sebagai cermin jiwa. Ini adalah alat jiwa yang bisa memanfaatkan cermin di dalam payung besar untuk memperbesar gambar tempat yang jauh untuk dilihat Susan si. Ci Chuochen muncul dari udara tipis, lalu dengan cepat mendarat. Segera setelah itu, dia keluar dari lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cermin jiwa. Ci Chuochen diam menembak ke depan seperti sambaran petir. Setelah pemindahan berturut-turut, Susan si, Jing Xian, dan Ye Guyi menggunakan metode yang sama untuk secara paksa menyerbu Legiun Instruksi Jiwa Selatan. Orang pertama yang bergerak bagaimanapun adalah fanatik pedang. Sapuan pedang Ci Chuochen berisi cahaya pedang dingin yang menggigit yang mencapai 100 meter penuh, dan tidak ada makhluk hidup yang tersisa dimanapun pedangnya lewat. Setidaknya 30 instruksi jiwa kelas 3 dan kelas 4 ditebas dengan satu pukulan pedangnya. Orang ini benar-benar menakutkan. Ye Guyi merasakan rasa dingin naik ke tulang punggungnya. Dia jelas ingat bagaimana dia dan QQ terus-menerus menantangnya untuk bertarung. Dia sekarang bisa tahu dari aura megah yang keluar dari pedang Ci Chuochen bahwa kekuatannya benar-benar mengerikan, dan dia telah bersikap murah hati terhadap mereka selama ini. Ci Chuochen tidak berhenti bergerak. Dengan pedangnya di tangannya, dia menembak seperti sambaran petir. Pedang penghakiman di tangannya tampaknya memandang dengan jijik para musuh-musuhnya, dan mayat-mayat berserakan di tanah dimanapun ia melewatinya. Akan sangat sulit untuk menentukan siapa orang kuat di sekte Tang. Namun, jika seseorang berbicara tentang yang paling merusak dan orang yang memiliki kemampuan pembantaian paling besar, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah He Caito dan Ci Chuochen. Ci Chuochen sudah menjadi sage jiwa, tapi kekuatan penghancurnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sage jiwa biasa. Alat jiwa kelas 3 dan kelas 4 itu benar-benar hancur oleh niat pedangnya yang dingin. Bahkan sebelum itu sampai pada mereka, pembantaian benar-benar terjadi sekarang. Di sisi lain, Jing Xian juga mengeluarkan benteng penjelajahan segala medan. Itu dilengkapi dengan lebih dari 30 botol susu kelas 5.
itu bisa bertarung berjam-jam tanpa mengisi ulang. Dan Jingxian sekarang menggunakannya untuk potensi maksimalnya. Seketika, para instru jiwa yang posisinya berada di bawah tembakan dikirim berlari ke segala arah. Cahaya hitam pekat baru mulai menghilang pada saat ini. Susan Shi bahkan tidak perlu memaksimalkan kekuatan domain Xuanwu-nya. Yang harus dilakukan adalah hanya memastikan bahwa efeknya dimaksimalkan. Segala sesuatu dalam radius 250 meter tampaknya telah berubah menjadi rawa. Semua orang, baik instru jiwa dan tentara bawahan yang bergegas ke daerah ini segera merasa seolah-olah mereka telah menyelam ke dalam genangan lumpur yang dalam. Tidak mungkin mereka bahkan bisa melihat lokasinya dan benteng Jingxian. Ini adalah kekuatan Akademi Shrek dan Sekte Tang. Para instru jiwa terus-menerus mengancam posisi para Mas Roh, namun para Mas Roh yang benar-benar kuat sangat mengintimidasi. Bahkan Su Tianran yang sombong tidak punya pilihan selain berkolaborasi dengan kultus roh suci karena ketakutannya akan Mas Roh yang kuat. Dan Akademi Shrek adalah salah satu kekuatan yang sangat Su Tianran takuti. Susan Shi dan 3 lainnya tidak bisa bertahan lama dari serangan ini, namun dengan meluncurkan serangan mendadak ini, apa yang ingin mereka lakukan sekarang adalah bukan untuk menghancurkan posisi para instru jiwa, tetapi untuk menciptakan kekacauan sebanyak mungkin. Ini akan menciptakan peluang yang cukup bagi Yu Hao dan yang lainnya untuk keluar bersama para sandera. Di dalam penjara air, banyak sandera bergegas keluar seperti sekelompok harimau yang kelaparan yang baru saja dibebaskan. Dengan meluncurkan kekuatan penuh, mereka menewaskan lebih dari setengah Mas Roh jahat yang lemah. Zong bersaudara menyadari bahwa situasinya menjadi buruk dan mereka berjalan ke pintu keluar sambil membela diri. Penyerang mereka adalah beberapa ratusan Mas Roh. Jumlah mereka menyaingi sebuah legiun instru jiwa. Yu Hao tidak berusaha menghentikan ketiga saudara Zong untuk pergi. Mereka bertiga sangat kuat dan mereka berspesialisasi dalam mengendalikan jiwa-jiwa binatang buas untuk bertarung. Ma Xiaotao juga tidak bisa menunda kedua iblis Feng Hao dulu. Setelah keributan besar, mereka pasti akan segera kembali. Karena itu, hal terpenting yang harus mereka lakukan adalah bergegas keluar. Mereka harus menembus segel instru jiwa di luar dan mencapai suatu tempat yang luas. Bahkan Feng Hao dulu tidak akan berani bertarung melawan lebih dari ratusan Mas Roh sekaligus. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah keluar sejauh yang mereka bisa. Yao tahu apa yang harus dilakukan sesudahnya. Dia mengaktifkan berbagai deteksi spiritual sepenuhnya dan di benak setiap orang yang dipenuhi emosi, suara yang sama bergema. Tenangkan diri kalian, ikuti aku dan keluar. Saat dia mengatakan itu, Wo Yu Hao berbalik dan melihat ke arah selatan kota yang telah benar-benar rata. Tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya hijau giok yang menawan. Detik berikutnya, pilar cahaya hijau giok tebal menembus langit dan membombardir daerah di sana. Ledakan hebat terdengar dan serpihan es terbang ke segala arah. Sebuah lubang besar muncul di dinding. Pendorong jiwa Wo Yu Hao bersinar dengan cahaya sekali lagi ketika ia dengan cepat tiba di depan lubang dan melepaskan cakar terornya. Saat para sandera menyaksikan cakar emas gelap sepanjang hampir 10 meter muncul tiba-tiba dan tanpa suara, lubang yang rusak menjadi 5 kali lebih besar. Seseorang baik anggota yang kuat dari sekte acak atau guru menganga dan berkata, "Cakar teror emas gelap, pergi sekarang!" Wo Yu Hao berteriak. Kali ini suaranya dipenuhi dengan gelombang spiritual. Wo Yu Hao yang berada di depan bergegas keluar terlebih dahulu. Parit di luar sekarang penuh dengan ledakan. Saat ini air dari parit mengalir keluar. Pendorong jiwa Wo Yu Hao ditembakkan untuk memastikan bahwa ia bisa tetap tergantung di udara. Ketika tangannya menyentuh air, seseorang dapat dengan jelas melihat bahwa itu diselimuti dengan kristal es seperti berlian. Ini adalah pincer permaisuri esnya. Gas dingin mulai menyebar dan berubah menjadi 2 sinar cahaya hijau zamrud. Wo Yu Hao membekukan parit. Saat dia menarik tangannya terpisah, dia melepaskan pandangannya ke kejauhan. Instru jiwa telah dilemparkan ke dalam kekacauan total. Pada saat ini, sebuah tim yang terdiri dari sekitar 50 instru jiwa bergegas menuju mereka. Ketika mereka melihat Wo Yu Hao, bola cahaya merah menyilaukan terbang ke arahnya seperti bintang jatuh di langit malam. Senyum merayap di wajah Wo Yu Hao. Dia sudah mengharapkan ini. 50 instru jiwa yang ditempatkan di luar gerbang selatan terperangkap di antara batu dan tempat yang keras. Mereka telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
tetapi mereka tidak punya pilihan selain maju. Saat Wo Yuhao menyaksikan bom peledak tinggi melesat ke arahnya, Wo Yuhao tidak coba menghindar. Lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya dan matanya berubah sepenuhnya keemasan di matanya. Dia sedang menganalisis jalur bom kuat ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan kristal es seperti berlian bersinar cepat dan cerah di tangannya. Kemudian dia mengulurkan tangan untuk mengambil bom yang masuk. Adegan aneh muncul saat tangan kanan Wo Yuhao meraih bom. Ledakan yang diharapkan oleh para Yeshrouchiwa tidak terjadi. Sebagai gantinya, cahaya merah yang mengelilingi bom berkekuatan tinggi memudar. Namun dampaknya membuat Wo Yuhao sedikit goyah di udara. Setelah itu, bom dengan daya ledak tinggi hancur total di tangan Wo Yuhao. Kini giliranku. Wo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian udara di sekitarnya mulai berputar dan berputar saat dia mengaktifkan gangguan spiritualnya. Di mata 50 Yeshrouchiwa yang menghadapnya, orang yang melayang di udara menghilang. Tembok kota yang awalnya dihancurkan mendapatkan kembali keadaan aslinya. Seperti parit, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan semuanya hanyalah mimpi. Ini untuk 50 Yeshrouchiwa yang semuanya dipersenjatai sampai ke gigi dan menggunakan alat jiwa favorit mereka. Adegan ini membuat mereka terdiam. Mereka tidak ragu untuk menyerang musuh mereka, tapi saat ini tembok kota dan parit di depan mereka benar-benar utuh. Di mana target mereka? Bagaimana mereka bisa menembak tanpa target? Tidak, ini ilusi. Aku memerintahkan. Komandan Legiun Yeshrouchiwa adalah Yeshrouchiwa kelas 8. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, dan setelah jeda sesaat ini, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, namun dia tidak berhasil mengeluarkan perintahnya. Pusaran air emas aneh tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Dia merasa semua yang ada di depannya kabur dan menelan kata-katanya dengan paksa. Pikirannya tersebar. Ini adalah keterampilan jiwa keempat Wo Yuhao, kebingungan spiritual. 1 lawan 50 Wo Yuhao tidak sebodoh itu atau sekuat itu. Lawannya termasuk Yeshrouchiwa kelas 7 dan kelas 8 saat ini. Perannya bukanlah salah satu dari Master Roh tipe penyerangan, tetapi sebagai salah satu dari Master Roh tipe kontrol. Tujuannya adalah untuk mengendalikan seluruh medan perang. Setelah puluhan Master Roh bergegas dari dasar sungai yang membeku, mereka akan berada kurang dari 100 meter dari para Yeshrouchiwa yang bingung. Di bawah deteksi spiritual Yuhao, para Sandra dibagi menjadi 3 kekuatan. Di antara mereka yang memiliki 6 cincin dan di atasnya dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan bergegas maju sebagai pelopor, kelompok lain akan tetap di belakang untuk menjaga bagian belakang tetap aman. Mas roh lainnya yang memiliki kurang dari 6 cincin roh akan tetap berada di tengah. Yeshrouchiwa akhirnya bereaksi. Sinar cahaya ditembakkan dari alat jiwa mereka. Namun 50 Yeshrouchiwa saat ini dihadapkan dengan skenario yang mustahil. Jarak bagi Yeshrouchiwa adalah penting dan mereka telah kehilangan pusat komando mereka, dan mereka tidak dapat menempatkan jarak yang cukup antara diri mereka dan para musuh. Ketika mereka akhirnya bereaksi, mereka secara alami tidak dapat melepaskan serangan mereka yang paling kuat. Mas roh yang mereka hadapi saat ini adalah yang terbaik dari beberapa sekte dan sekolah paling kuat di dunia. Mereka adalah elit di antara para elit. Selanjutnya, para elit ini memiliki seorang komandan. Deteksi spiritual komandan mereka mencakup seluruh medan perang dan mampu secara akurat menyampaikan jarak, kecepatan, sudut, kekuatan, dan jenis informasi lainnya pada setiap sinar jiwa dan peluru dalam jiwa kepada mereka. Komandan mereka tidak lain adalah Raja Roh tipe kontrol, Mata Asura, Wo Yuhao. Di antara 7 Moses Rek, dia menduduki peringkat pertama dalam hal kekuatan. Kekuatan keseluruhannya melebihi seorang sagi jiwa. Deteksi spiritual dan berbagai deteksi spiritual di mata para Yeshrouchiwa dan para Master Roh yang sedang bertarung adalah keterampilan ilahi. 4 dolo jiwa 8 cincin, 12 sagi jiwa 7 cincin, dan sekitar 20 kaisar jiwa menyerbu. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada para musuh. Ketika Komandan Legiun Yeshrouchiwa sadar dari kebingungan spiritualnya, ia melihat lusinan Master Roh yang geram, yang hanya selebar rambut jauhnya darinya. Para Master Roh mampu bergegas ke Yeshrouchiwa tanpa menimbulkan korban. Orang bisa membayangkan apa
yang terjadi selanjutnya. Huo Yuhao tidak berpartisipasi secara pribadi dalam pertarungan. Dia terbang di atas kepala Instruciwa dan melepaskan gangguan spiritualnya sepenuhnya, menyelimuti medan perang sepenuhnya. Di dekat inti tempat sebagian besar pertempuran terjadi, tidak ada suara yang bisa menyebar ke dunia luar. Sejak gangguan spiritual Huo Yuhao mencapai tahap domain, ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di area yang sangat luas. Ketika 50 Instruciwa dihancurkan, semua sandera bergegas keluar dari penjara air. Pada saat ini, di langit kota cahaya, orang bisa melihat kembang api berwarna-warni meledak. Ini mungkin sinyal bahaya yang telah dirilis ketiga bersaudara Zong. Yuhao bahkan tidak melihatnya. Saat ini, ia berpacu dengan waktu. Ketiga Zong bersaudara itu tidak menakutkan, bahkan dua iblis Feng Hao Dolo tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah jumlah besar pasukan yang bisa datang dari kota cahaya. Begitu mereka tiba, mereka akan berada dalam masalah serius. Setelah semuanya, 5 Legio Instruciwa paling kuat dari Kekaisaran Liu, semua dilengkapi dengan alat jiwa tipe terbang. Jika mereka menggunakan alat jiwa tipe terbang, mereka akan dapat mencapai kota matahari terbit dengan cepat. Tanpa memberi sandera waktu istirahat, Huo Yuhao segera memberi perintah. Susansi dan yang lainnya masih bertahan. Tapi berapa lama mereka bisa bertahan? Mereka hanya bisa melarikan diri jika menerobos posisi yang diambil oleh para Instruciwa di selatan kota. Rasa kebebasan adalah motivasi besar bagi para sandera ini. Setiap orang dari mereka berada dalam keadaan yang bersemangat saat mereka menyerbu ke selatan. Pada saat ini, ledakan gemuruh terdengar. Ini membuat Huo Yuhao yang berada di udara menoleh. Wajahnya berubah gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa begitu cepat? Dari mana ledakan guntur itu berasal? Itu berasal dari tembok utara kota matahari terbit, yang merupakan satu-satunya bagian yang belum diserang. Namun Huo Yuhao telah menginstruksikan Jingxian untuk menanam sejumlah besar bom jiwa di sana. Orang yang bisa meledakkan bom ini adalah He Chaito. Sebelum He Chaito pergi, dia telah memasang alat jiwa pengintai udara di sana untuk memantau situasi. Dengan menempatkan bom, mereka berharap dapat melukai dan membunuh banyak musuh sebelum mereka bisa tiba, serta menarik perhatian mereka. Waktu ledakan sepenuhnya dikendalikan oleh He Chaito. Tapi bom itu benar-benar meledak begitu cepat. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa para prajurit dari kota cahaya sudah ada di sini. Hanya beberapa menit telah berlalu sejak dimulainya misi ini. Menurut perhitungan Yuhao, para prajurit dari kota cahaya setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah akan membutuhkan setidaknya 1 jam untuk mengorganisir diri, berangkat dan tiba. Ini akan lebih dari cukup waktu baginya dan para sandera untuk dievakuasi. Namun kedatangan tentara dari kota cahaya jauh lebih cepat dari yang dia duga. Ini benar-benar membalikkan situasi. Dia dengan cepat memberitahu para sandera untuk menyerang posisi para Instruciwa dengan sekuat tenaga. Setelah mereka mengalahkan lawan mereka, mereka harus berkumpul kembali dengan mereka berempat yang kemudian akan memberi mereka instruksi untuk melarikan diri dengan aman. Setelah dia menyampaikan pesan ini, Huo Yuhao berbalik dan terbang kembali ke kota matahari terbit. Tidak hanya dia harus menjemput He Chaito, tetapi dia juga harus menemukan Nan Qiuqiu. Jika dia tidak bisa menyelamatkan Nan Xiushu, segera itu akan sangat sulit nanti, karena kota matahari terbit akan berubah menjadi sarang harimau. Tentu saja, bagi kebanyakan orang, kota matahari terbit telah berubah menjadi sarang harimau. Huo Yuhao tidak lagi bisa mengendalikan apakah para sandera bisa melarikan diri. Namun, menurut perhitungannya, serangkaian ledakan di tembok kota utara akan menciptakan masalah besar bagi para prajurit yang bergegas untuk memberi bantuan. Meski telah dilatih di bawah rencana tentara tertinggi, Huo Yuhao tahu bahwa emosi memainkan peran besar dalam mengambil keputusan. Rencana ideal sekarang adalah meninggalkan He Chaito dan Nan Qiuqiu dan membantu para sandera melarikan diri. Dia seharusnya tidak berbalik. Namun bisakah dia benar-benar melakukannya? Tentu saja tidak. Dia bukan mesin yang tujuannya hanya menyelesaikan misi atau membunuh orang.
Dia harus menyelamatkan keduanya, bagaimanapun caranya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.